Halo semuanya, saya Rizky Amelia Putri dari Divisi Properti PT Mitra Kelola Jaya. Oke, jadi di bagian properti ini ada beberapa modul ekstra yang kita ambil dari software Odoo, di antaranya modul ekstra properti dan modul ekstra member. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul ekstra membernya. Untuk modul ekstra properti akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya, yaitu Fadilatur Rahmi. Oke, di sini kita akan masuk pada bagian software Odoo. Nah, di sini terlihat modul member yang ada pada software Odoo. Nah, di menu member ini, itu pertama ada configuration. Nah, pada configuration ini terdapat beberapa menu, yaitu membership kategoris dan membership produk. Untuk membership kategoris, kita buka terlebih dahulu. Nah, jadi untuk membership kategoris itu berisi tentang kategori apa dalam member ini yang akan kita masukkan atau kita input. Oke, jadi kita input sesuai dengan kriteria yang ada di perusahaan kita, yaitu perusahaan PT Mitra Kelola Jaya dengan membership kategori yaitu member. Oke, untuk dapat membuatnya, kita bisa klik new pada bagian ini, new. Oke, lalu kita tinggal mengetikkan member kategoris yang diperlukan oleh perusahaan. Oke, selanjutnya kita akan ke membership produk. Nah, jadi pada membership produk ini, itu ada beberapa produk yang akan kita berikan kepada customer. Oke, jadi di PT Mitra Kelola Jaya ini ada 3 produk yang akan kita berikan kepada customer. Yang pertama itu ada produk dari member starter, lalu ada silver, dan yang ketiga itu ada gold. Untuk kita lihat yang starter. Oke, di sini untuk nama produk membernya, yang pertama itu ada starter tadi. Nah, di sini ada produk kategori. Pada member ini, itu ada produk kategori yang akan kita berikan kepada customer sebagai member dari starter, yaitu kita akan memberikan minuman. Untuk membership kategori, kita sesuaikan sesuai yang telah kita input tadi. Karena di PT Mitra Kelola Jaya, untuk member kategorisnya itu hanya ada member, maka kita memasukkan data member di sini. Nah, untuk member durasi membernya kita bisa sesuaikan sesuai dengan keinginan perusahaan. Lalu untuk membership fee-nya atau biaya member, ketika customer ingin mendaftarkan diri sebagai member, itu bisa kita tuliskan di sini. Oke, lalu untuk akun pendapatannya itu pendapatan sewa keanggotaan dan akan dikenain pajak sesuai dengan tarif pajak yang berlaku. Untuk membuat data member produknya, kita bisa klik new pada bagian ini. Oke. Lalu kita bisa mengisi produk namanya sesuai dengan nama yang disesuaikan oleh perusahaan kita. Oke, dan ada beberapa kategori yang harus kita isi di sini. Kita bisa sesuaikan dengan keinginan dari perusahaan kita. Oke, selanjutnya pada menu member ini itu ada bagian reporting. Nah, jadi bagian reporting ini
berfungsi sebagai pelaporan beberapa customer yang telah membuat atau mendaftarkan diri sebagai member. Akan digunakan sebagai hasil dari penjualan member yang ada pada perusahaan. Nah, pada bagian member ini itu berfungsi sebagai list beberapa member yang telah mendaftarkan diri sebagai member atau keanggotaan sewanya. Oke, kita kembali pada skenario PT Mitra Kelola Jaya bagian propertinya. Di sini ada skenario properti, yaitu PT Citra Husada merupakan perusahaan yang kantor pusatnya berada di Bandung. Lalu PT Citra Husada ini ingin menyewa kantor pribadi dengan rincian produk propertinya, ini seperti ada di bawah. Nah, pada bagian fasilitas dan servisnya, di sini itu tertulis yaitu member. Oke, dan pada keterangannya di sini juga tertuliskan bahwa PT Citra Husada menyewa kantor pribadi dengan rincian di bawah ini, dan pada saat yang bersamaan PT Citra Husada juga mendaftarkan diri untuk bergabung sebagai member. Oke, di sini kita lihat untuk waktu penyewaan dari PT Citra Husada ini, yaitu terhitung dari 14 Desember 2023 sampai dengan 14 Januari 2024 atau 1 bulan berarti ya. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian member untuk dapat menginput keanggotaan dari PT Citra Husada sebagai member di PT Mitra Kelola Jaya. Oke, jadi kita bisa menginput data member, kita klik bagian member ini. Oke, jadi di sini akan muncul berbagai data. Oke, jadi di bagian member ini akan menampilkan beberapa data customer yang ada di PT Mitra Kelola Jaya, dan apabila customer tersebut ingin mendaftarkan diri, maka kita bisa mengecek data customer yang ada di sini. Oke, tadi PT Citra Husada. Kita cek apakah data customer dari PT Citra Husada ini sudah ada. Nah, di sini sudah ada PT Citra Husada. Kita klik PT Citra Husada. Nah, ketika kita membuka data customer dari PT Citra Husada ini, sudah ada beberapa tipe partnernya, yaitu di sini ada, untuk alamatnya juga ada. Untuk menambahkan keanggotaan sewa atau membernya, kita bisa klik pada bagian membership di bawah ini. Oke, jika sudah, kita bisa lihat untuk dapat menambahkan keanggotaan sewa atau member pada PT Citra Husada di sini. Untuk bagian open atau membership, kita isi bagian membership, yaitu disesuaikan dari minat PT Citra Husada. Oke, jadi PT Citra Husada itu memilih produk membership-nya yaitu yang silver. Nah, karena produk kategori tadi sudah terinput pada configuration, maka untuk biaya membernya juga akan mengikuti pada produk member yang telah kita input tadi. Nah, untuk tanggal join, itu kita bisa tentukan sesuai dengan skenario yang kita buat. Oke, lalu di sini tanggal joinnya kita sesuaikan dengan skenario yang kita buat, yaitu karena PT Citra Husada itu menyewa pada tanggal 14 Desember 2023, maka kita pilih yang 14 Desember 2023. Untuk produk member yang silver itu berlaku selama 1 tahun
maka di sini akan terinput waktu 1 tahun untuk berlakunya member dari PT Citra Husada ini. Oke, jika data semua sudah sesuai, kita bisa klik Save. Jadi ini adalah modul member yang kita gunakan di PT Mitra Kelola Jaya yang berhubungan langsung dengan divisi properti. Oke, itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye. Baik, selanjutnya adalah modul properti. Jadi, di dalam properti manajemen, divisi properti itu bertugas menjalankan kegiatan usaha properti, yaitu co-working space, yang dapat digunakan oleh para pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan aman, nyaman, dan dapat dipercaya, dengan menyewakan ruangan yang terdiri dari private office, meeting room, area co-working space, dan event space. Nah, modul ekstra dari modul properti yaitu property sale, lease and rental management, dan member. Oke, selanjutnya untuk master data dari properti yaitu terdiri dari property facility, property type, contract, property runover, available rent properties, dan member product. Jadi di sini kami memiliki kendala untuk upload master data. Namun karena datanya sedikit, maka dari divisi properti dilakukan input secara manual saja. Saya akan menjelaskan masing-masing dari fitur ini. Yang pertama adalah property facility, yaitu fitur untuk mengatur fasilitas atau amenities apa saja yang akan tersedia pada properti. Mungkin kita langsung saja masuk ke audionya, bagaimana memasukkan fasilitas yang ada di fitur property facility yang ada di modul properti. Langsung saja kita klik menu home, lalu pilih modul propertinya, lalu kita langsung masuk ke fitur property facility. Selanjutnya klik new, lalu bisa isi fasilitas-fasilitas yang ada dan di save. Oke, kebetulan saya sudah input semua fasilitas tersebut yang terdiri dari membership, covered car parking, electric backup, security system, amenities, dan business center. Selanjutnya adalah property type. Karena bisnis properti kita ini adalah khusus menyewakan, sehingga tipe propertinya adalah komersial. Jadi bisa diatur di sini. Property type-nya adalah komersial. Oke. Selanjutnya adalah kontrak. Kontrak ini adalah fitur yang mengatur kontrak sewa untuk setiap jenis properti di fitur ini, yang terdiri dari bulanan dan tahunan. Dan karena sistem sewa kita per bulan, maka bisa disetting kontraknya, yaitu per bulan. Ini juga bisa diatur per bulan atau per tahun. Oke. Selanjutnya adalah fitur property runover. Di fitur property runover menampilkan detail penawaran sewa properti oleh pemilik kepada calon penyewa yang terdiri dari nama ruangan yang ditawarkan, tanggal mulai, tanggal berakhir, dan durasi dan diskon. Langsung saja kita masuk ke fitur property runover yang terdiri dari nama ruangan, tanggal mulai, tanggal berakhir, durasi, dan diskon. Di sini saya sudah isi beberapa penawaran ruangan yang terdiri dari private office, meeting room, dan area co-working space. Oke, selanjutnya adalah available rent properties.
Fitur ini menampilkan daftar properti yang tersedia untuk disewakan. Nah, Available Rent Properties ini berfungsi sebagai showcase atau etalase online bagi unit-unit properti yang tersedia untuk disewakan. Nantinya, di sini status properti akan berubah menjadi rentable atau dapat disewa setelah proses reservasi oleh pemilik dan calon penyewa. Oke, langsung saja kita masuk ke Odo-nya untuk melihat apa-apa saja yang ada pada fitur Available Rent Properties. Klik New. Nah, di fitur ini ada beberapa informasi yang harus diisi, yang terdiri atas Property Information, Commission Details, Dokumen Image dan Gallery, dan Offer, dan Accounting. Nah, pada Property Information ada beberapa file yang harus diisi oleh user, yaitu ada Basic Information yang terdiri dari tipe properti, property owner, salesperson, dan construction status. Yang kedua adalah Available Facility and Service. Nah, di sini terdapat fitur yang mengatur jika ada penundaan pembayaran angsuran properti, maka dikenakan denda dengan harga properti dengan persen. Selain itu ada fasilitas-fasilitas yang tersedia yang sudah diisi tadi di fitur property facility. Nanti kita bisa memilih fasilitas-fasilitas ini satu persatu. Oke, selanjutnya adalah location detail yang terdiri dari nama jalan, alamat, kota, dan nomor telepon. Yang terakhir, other information yang terdiri dari jenis properti, area pembangunannya, dan lain-lain. Yang kedua adalah commission detail, yaitu konfigurasi komisi pengguna. Nanti akan terisi secara otomatis. Yang ketiga adalah dokumen and image gallery yang digunakan untuk menambahkan berbagai jenis dokumen dari properti dan gambarnya. Selanjutnya adalah rent offer. Rent offer ini akan terisi secara otomatis jika kita cari nama ruangan yang karena sebelumnya sudah ada penawaran yang diberikan kepada penyewa. Yang terakhir adalah accounting. Accounting ini akan diisi dengan nama akun-akun yang berhubungan dengan penyewaan properti. Selanjutnya adalah langsung saja kita ke skenario-nya. PT Citra Husada merupakan perusahaan yang kantor pusatnya berada di Bandung. Selama lebih dari 10 tahun, perusahaan tersebut memiliki laba yang cukup baik. Untuk memperluas bisnis usahanya, baru-baru ini perusahaan tersebut membuka cabang di Jakarta. Untuk menjalankan kegiatan bisnisnya, PT Citra Husada menyewa kantor pribadi dan mendaftarkan diri untuk bergabung sebagai member. Untuk rincian penyewaannya yaitu private office dengan fasilitas covered car parking, electricity backup, security system, amenities, business center, dan member. Dengan jangka waktu dari 14 Desember 2023 sampai dengan 14 Januari 2024 dengan harga sewa yaitu Rp1.600.000. Untuk menjalankan skenario-nya, langsung saja kita masuk ke Odo. Nah, di sini saya sudah mengisi terkait dengan rincian tadi, yaitu nama propertinya, harga sewanya, pemilik propertinya yaitu PT MKJ, penyewanya yaitu PT Citra Husada, salesperson-nya Savana, waktunya, dan fasilitas-fasilitas
yang disediakan. Selanjutnya, di bagian image gallery, saya sudah memasukkan juga gambar dari private office-nya. Lalu, di bagian run over, yang terdiri atas rentang waktu penyewaannya, serta diskon pembayaran. Dan yang terakhir yaitu akun-akun yang berhubungan dengan properti, penyewaan properti, yaitu akun pendapatannya, yaitu pendapatan sewa ruangan. Untuk bebannya, beban properti, tipe asetnya adalah bangunan, price difference, akunnya adalah bank. Lalu setelah mengisi semua informasi yang terkait, klik confirm property. Setelah itu, klik reserve rent property. Klik. Setelah mengisi informasi ini, lalu klik kontrak. Oke, untuk reservasinya telah selesai. Sekian dari saya. Nah, untuk skenario selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Putri yang juga dari divisi properti. Terima kasih.